Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sudah jam 9:10. Selesai jam berapa, Bu? Jam berapa? Jam 1. Oh, kuat kan, Bu? Wih, ibu-ibu di dia kuatan, Ustaz. Kudu loba nyamuk. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi anara jami'al wujudi bi maulidi sayyidil anam. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, syahadatan tunji qailaha minal karujil idham. Wa ashhadu anna sayyidana wa nabiyyana wa maulana Muhammadan sallallahu alaihi wasallam dzus syafa'atil uzma yaumal izdiham. Wassalatu wassalamu ala sayyidina wa nabiyyina wa qurrati a'yunina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi alladhina sabaquna bil Islam. Amma ba'du. Qala Allah ta'ala fi kitabihil mubin. A'udzu billahi samii'il 'aliim minasyaitonir rajiim. Bismillahirrahmanirrahim. Yuk, Bu, sareng-sareng bebarengan. Apa bahasa bebarengan? Bersama-sama. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Al-ayah wallahu wa rasuluhu a'lamu bi muradiha. Wa qala an-nabiy sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wa sallama innama bu'istu rahmatan wa inni lam ub'ats la'anan. Al-hadis wallahu wa rasuluhu a'lamu bi muradihi. Sadatul masyayikh wa ulama'ana al-'izza wal fudula, para alim, para ulama, para kiai, para ustaz, tokoh-tokoh agama, tuan-tuan guru, guru-guru ngaji, terkhusus guru kita semua, Bapak Kiai Asep. Mudah-mudahan beliau Pak Kiai Asep panjang umurnya, barokah hidupnya, anaknya banyak, duitnya banyak. Enggak lah. Juga hadir orang tua kami, Abah Ustaz Syam, Kang Ustaz Ridwan, Kang Mus yang saya kenal, yang lain insya Allah tidak mengurangi rasa hormat kami, Pak Ustaz Zakaria, sesepuh tokoh agama kita. Mudah-mudahan mereka semua panutan kita, Allah panjangkan umur mereka, manfaat ilmu dan pengalaman mereka untuk kita semua. Amin ya rabbal. Juga yang kami muliakan, yang kami hormati, aparatur pemerintah di desa apa nih? Kelurahan Simpang Sender, Kampung Basis, ya. Bapak RT, Bapak RW, Bapak Kadus, Bapak Kades, dan semuanya. Mudah-mudahan aparatur pemerintah kita doain berkah panjang umur. Amin ya rabbal. Bapak dan Ibu jamaah sekalian, jamaah musola Nambu, musola Al-Hikam. Mendengar namanya saya merinding. Luar biasa. Jangan-jangan di sini mah ahli tasawuf kabeh. Wal Hikam sih. Mantap di mengarana, guys. Jadi cara mana bingung cara main ahli tasawuf sih. Insya Allah kita semua adalah termasuk hamba-hamba Allah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya rabbal. Terus saya ngomong bahasa
apa nih bagusnya Bu? Sunda apa Indonesia? Ibu mahal sih. Jadi campur-campur kayaknya. Sunda ngerti Sunda? Indonesia? Cina? Inggris? Inggrisnya ona benci Inggris doang. Nah Bapak Ibu jamaah rahimakumullah. Faqala al-Imam Ja'far al-Barzanji al-jannatu wa na'imuha sa'dun liman yusalli wa yusallim wa yubarik alaihi. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi. Ya orang selawatan punya? Boleh ya? Nah, biar barokah berkah sholawat ini kampung basis tentram, aman, damai, berkah. Berkah sholawat bapak dan ibu rumah tangganya sakinah, mawadah, warohmah. Berkah baca sholawat putra putri kita jadi putra putri soleh solehah. Yang punya hajat dikabulkan hajatnya. Yang punya cita-cita dikabulkan cita-citanya. Yang sedang ada urusan dimudahkan urusannya. Yang sedang usaha-usahanya maju. Yang senang mancing-mancingnya maju. Jangan nyepur. Mancing maju, nyepur. Boleh. Hadro apa namanya ini? Hadro Saka. Saka orang dulu. Ngaji guys kucing itu. Ya boleh. Ya Nabi salam alaika, ya Rasul salam alaika, ya Habib salam alaika, ya Rasulullah salawatullah. Bapak Ibu jamaah Musholla Al-Hikam, jamaah pengajian Maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, insyaallah sampai selesai jam 10 ya Bu ya. Jam 10 baik. Peringatan Maulid baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam luar biasa. Karena kita semua dan saya yakin Bapak dan Ibu hadir di musola ini
memperingati Maulid Nabi satu didasari karena rasa cinta kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebab itu syarat iman, Pak. Enggak sempurna iman, bahkan batal iman kita kalau tidak ada cinta kepada Nabi. Batal Islam kita kalau tidak ada cinta kepada baginda Nabi Muhammad. Maka syarat iman mah harus ada nama Nabi Muhammad. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Bapak Ibu, saya bingung mau ngomong apa. Sebab di sini mah kandang singa. Nah, ustaz semua tuh macan kabeh. Jadi insyaallah bacaan Ibu ya. Nah, Bapak Ibu jamaah rahimakumullah. Oh, kita semua hadir di sini yakin dasar cinta kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebab tidak ada amal yang lebih utama daripada amal cinta kepada baginda Nabi. Ya wa'lam anna afdhalal a'mal, ketahuilah sesungguhnya amal yang terbaik. Satu, amal terbaik. Wa asra'aha intaja, dan paling cepat buahnya. Buahnya paling cepat berbuah. Sekarang melak langsung buahan tuh, seneng nggak? Baru nanam langsung berbuah. Pengen nggak begitu punya tanaman? Apalagi pohon duit. Baru nanam langsung berbuah. Nih, sebaik-baik amal satu, yang kedua yang paling cepat hasilnya, yang paling cepat buahnya, yang paling cepat manfaatnya, natijah bahasanya. Wa a'dhamaha wasilatan, yang ketiga yang paling agung, yang paling besar wasilah. Wasilah itu perantara, penghubungnya dengan Allah. Tidak ada lain adalah mahabbatu nabiyina Muhammadin sallallahu, adalah cinta kepada Nabi. Jadi kalau kita cinta kepada Nabi, rindu kepada Nabi, tuh tiga dari dapat tuh, amal terbaik, cepat panennya, cepat hasil maksudnya, bagus diijabah doanya oleh Allah. Amin ya rabbal, amin ya rabbal. Cinta mak mesti didasari, karena apapun kalau didasari cinta, didasari senang, mudah semuanya. Ya, dengan cinta mapan masya Allah Pak, yang jauh terasa, yang berat terasa, yang susah jadi mudah Pak. Susah mudah, yang susah jadi mudah, yang berat jadi ringan Pak. Ya, ayo dengan cinta, jangan dulu sama Nabi lah, sama sesama kita. Punya istri mohon maaf gede badannya, naik sepeda, barulah naik sepeda dibonceng, berhubung cinta, jalan naik sepeda, nggak berasa ngayuh sepeda tuh, ngegoes, nggak berasa karena cinta. Walaupun di jalan tanjakan ini dipaksa tuh. Kata perempuannya capek ya, enggak berasa karena cintaku padamu lebih besar dari ini. Wow. Nanjakan, masya Allah. Begitu turun, lepas semua lutut. Tapi cinta luar biasa, benar. Ya, dengan cinta Pak ya, waktu yang lama terasa sebentar, benar nggak? Ya dulu waktu belum jadi bini ini masih pacaran kan, bobogohan, itu kan ngobrol 1 jam nggak berasa, benar? Masya Allah. Walaupun itu di bawah pohon jengkol, di dekat kandang kotok, kandang hayam, terasa bau teh hayam, laksana minyak pengalaman Ustaz Asep, cerita kami tuh luar biasa. Dengan cinta nggak merasa apa-apa, dengan cinta
Ya, bukti ibu cinta, sholawatan dari tadi lama-lama karena cinta kepada baginda Nabi Muhammad. Lama tak terasa bu, berasa sebentar baik. Semalaman ngobrol sama yang terkasih nggak berasa. Maka begitu pun kita baca sholawat nggak berasa, walaupun banyak karena cinta kepada Nabi Muhammad. Bu, cinta kepada Nabi cepat hasil bu. Ibarat nanam, baru nanam cepat berbuahnya. Gak mesti nunggu lama-lama, cepat buah. Modalnya cinta kepada Nabi, modalnya rindu kepada bu, halo, sahabat Nabi itu yang jumlahnya banyak, 124.000 sahabat Nabi, sama dengan jumlah Nabi dan Rasul 124.000. Semuanya iri sama ibu. Iri dalam tanda kutip, iri yang baik. Iri ke bapak mereka itu. Iri ke bapak. Sebab satu ketika baginda Nabi cerik. Nah, nangis. Baginda Nabi nangis di depan para sahabat. Tiba-tiba baginda Nabi nangis, terseduh-seduh tangisnya, meleleh air mata suci baginda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ditanya, bareng-bareng nanya sama Nabi karena sahabat tuh adab sama Nabi. Nanya, akhirnya yang paling berani Sayyidina Abu Bakar, yang paling dekat sama Nabi. Ya Rasul, kenapa nangis? Saya rindu kepada siapa? Kepada sahabatku. Kami kan sahabatmu, tentu. Bukan kepada sahabatku, kepada saudaraku. Kami kan saudaramu ya Rasul. Antum ashabi, kalian sahabat-sahabatku dan aku cinta kepada kalian. Lalu siapa yang engkau rindu ya Rasul? Yang aku rindu adalah saudaraku. Siapa itu ya Rasul saudaramu? Orang simpang sender. Benar. Orang simpang sender. Mereka tak pernah melihat aku, tak pernah bersalaman denganku, tak pernah mencium tanganku, tak pernah berbicara, berdialog denganku. Tapi mereka rindu kepadaku dan aku rindu kepada mereka. Nabi tiba-tiba geus rindu ka ibu orang simpang sender. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Maka jangan takut rindu bapak dan ibu kepada Nabi tak berbalas, karena Nabi sudah rindu kepada kita sebelum kita ada. Sebelum kita hadir di dunia ini, Nabi sudah rindu kepada kita. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Luar biasa, modal rindu sahabat iri. Kita cuma rindu melihat Nabi, belum pernah. Ada yang pernah melihat Nabi? Mimpi sama Nabi ada yang pernah? Terus mimpi naon nunggus? Hah? Bener wok? Mimpi ki'i? Terus basur? Ngompol kan? Belum pernah kita. Modal rindu sama Nabi. Sahabat-sahabat yang dekat dengan Rasul iri kepada kita. Modal rindu doang, maka modal ini dijaga. Lewat apa? Nih salah satunya Kiai Asep, pengurus Mushola Alika, mengundang kita peringatan Maulid Nabi Muhammad. Untuk terus ngasah rindu kita, untuk terus mematri rindu kita dalam hati kepada baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Untuk terus kita biar ingat sama Nabi, biar terus rindu. Insya. Nah, Maulid Nabi malam ini modalnya adalah rindu sama Nabi. Ya, cinta dulu, karena tanpa cinta tidak akan ada kerinduan. Benar? Bu, pernah ngalamin kangen? Pernah ya? Banyak? Babilata dulu sama pasangan sama ibu nih yang belum, dulu masih bobogohan, masih pacaran. Itu kan kangen luar biasa, bener ya? Mendengar dia langkah kakinya lewat, baik kita kelihatan punggungnya, senang luar biasa, betul Pak? WA dibalas, Masya Allah. Ustaz Asep lewat. Luar biasa. Tuh kita modal kangen, modal rindu, modal cinta ke Nabi diirikan oleh sahabat-sahabat Nabi terdahulu. Alhamdulillah. Nah Bapak Ibu jamaah rahimakumullah, maka diajak kita baca sholawat sama ulama, sama Kiai Asep, sama Ustaz Samni, sama Ustaz Sam tiap malam apa di sini pengajian Bang Lebo ya.
Tiap malam Rabu pengajian diajak biar kenal sama Nabi. Melalui siapa? Melalui warosahnya para baginda Nabi. Ulama-ulama diajak istighosah, diajak manaqib, diajak baca sholawat. Biar apa? Biar terus mengasah rindu dan cinta kepada baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Lewat lantunan sholawat, sholawat luar biasa Pak, luar biasa. Maka kata Sayyid Alwi Al-Maliki Al-Makki, gurunya ulama Nusantara fi asrihi di zaman kadia 300-200 tahun ke sini. Sayyid Alwi Al-Maliki Al-Makki itu bilang, adimis sholata ala Nabi Muhammadin faqabuluha hakman bi ghairi taraddud. A'maluna bainal qabuli wa raddiha illa sholata ala Nabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Ngerti Bu? Adimis sholata ala Nabi Muhammadin, biasakan, teruskan, istiqomahkan membaca sholawat kepada baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Faqabuluha hatman bi ghairi taraddudin, diterimanya sholawat pasti diterima, nggak pakai ragu, nggak pakai ragu lagi, pasti baca sholawat mah diterima oleh Allah. A'maluna, amal kita nih bainal qabuli wa raddiha, di antara diterima juga tidak diterima, betul? Antara itu amal kita yang lain, sholat kita, zakat kita, itu antara diterima, antara tidak diterima, kecuali membaca sholawat kepada baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam pasti diterima oleh Allah. Alhamdulillah. Kok bisa begitu? Senada dengan sabda Nabi, kullu du'ain, setiap doa, la yusalli, tidak dibacakan, kullu du'ain mahjubun, setiap doa itu terhalang, hatta yusalli ala Nabi Muhammad, sehingga dibacakan sholawat kepada baginda Nabi. Doa bapak ibu terhalang, terhijab, ngambang di antara langit dan bumi, sehingga dibacakan sholawat, doa itu akan terdorong nyampe ke hadrahnya Allah. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Makanya sing rajin baca ya bebarengan sallallahu Muhammad sallallahu ala 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 Muhammad. Hasbunallah wa ni'mal wakil, 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 hasbunallah wa ni'mal wakil. Alhamdulillah. Kurang loba dosa, banyak dosa, mudah-mudahan diampuni Allah. Ibu bapak berkah maulid, nanti di akhirat dapat syafaat baginda Nabi. Amin ya rabbal. Bu,
mati itu mufaraqatur ruh anil jasad, berpisah ruh dengan jasadnya. Ruhnya baik ada dulu mati kita. Kemudian kita dihidupkan Allah, ruhnya nemu wadah, nemu jasad. Ketika kita ada dalam perut ibu kita, ruh ditiupkan. Umur berapa bulan ditiupkan ruh ke janin? 4 bulan. Ada 4 bulan, ada 7 bulan. Sebab normalnya ibu-ibu hamil berapa bulan, Bu? 9 bulan. Ya Pak ya, dalam perut ibu kita 9. Ada yang 12 tahun di sana ada. Ada. Ada yang 27 tahun begitu keluar jenggotan. Dihidupkan kita tuh. Sudah kemudian dihidupkan dalam perut ibu di alam rahim namanya, terus lahir ke alam dunia. Besok lusa entah kapan bakal mati kita, betul? Bakal mati. Yang muda, yang tua duluan. Yang kaya, yang miskin, wah lebih mati lagi. Kagak bisa berobat dokter. Sudah mati tuh kita dihidupkan lagi oleh Allah. Mulai di alam barzah, di alam kubur tuh hidup Pak kita. Bisa ngomong sama Rabbi laula akhartani ila ajalin qarib fa asaddaqa wa akum minas shalihin. Bahasa orang mati itu. Pengen apa orang yang mati? Karena mereka hidup di alam sana. Tapi mereka minta sama Allah, orang mati pengen dihidupkan kembali. Bu, orang mati minta sama Allah pengen dihidupkan. Orang hidup pengen orang hidup pengen panjang umur. Bener ya? Tapi pengen udah sampai batasnya mah kontrakan habis, kagak bisa dipengen-pengen, mati. Tuh kita dihidupkan lagi. Terus turun nyamun kita teh semua nih bakal nanti dikumpulkan di alam mahsyar, padang mahsyar. Siti Aisyah nanya, Bu, Siti Aisyah, Ibu kenal Siti Aisyah? Aisyah mana? Kita masih bisa. Siti Aisyah nanya ke Nabi, ya Rasul, di istri Nabi adab sama Nabi. Manggilnya enggak nama. Siti Aisyah manggil baginda Nabi enggak pakai nama. Baginda Nabi kita siapa namanya tuh? Muhammad. Tapi istrinya Siti Aisyah manggil Nabi kagak manggil nama. Tuh nyontoin adab sama suami, jangan pakai panggil nama. Suami ngaranna Karno, no. Anak setan, no. Ya Allah, ya Nabi. Apa kata Siti Aisyah, ya Rasul? Nyeritain padang mahsyar, emang padang mahsyar itu seperti apa? Semua manusia bakal dikumpulkan. Sampai engkau ya Rasul, diriku juga. Suruh berikut para nabi semua kumpulin oleh Allah di padang mahsyar. Terus bagaimana keadaan di sana? Anak kagak ingat bapak, bapak kagak ingat anak, orang tua tak ingat anaknya, suami tak ingat istrinya, istrinya tak ingat suaminya. Di sana repot ngurusin dewe-dewe. Guru kagak ingat murid, murid kagak ingat guru, repot urusannya dengan urusan masing-masing sendiri-sendiri. Saking repotnya, saking dahsyatnya kerepotan di alam mahsyar, kita nggak ingat siapa-siapa. Urusan kita banyak luar biasa di padang mahsyar. Terus bagaimana keadaan di sana ya Rasul? Keadaan di sana saking repotnya, nggak ingat apa-apa. Di sana kita dalam keadaan uryanan, telanjang bulat di alam mahsyar. Kata Siti Aisyah, malu amat dilihat orang. Di sana udah nggak mikirin malu, lihat orang lagi. Udah repot, saking repotnya luar biasa. Berarti saking dahsyatnya pada mahsyar. Nanya lagi, apakah lama kita nanti di sana ya Rasul? Lama luar biasa. Terus bagaimana kami meminta tolong kepada siapa? Nah, hadis Abu Hurairah menjelaskan.
nanti kita semua nih repot di padang mahsyar Pak. Entah wau nggak kenal sama Ustaz Asep masing-masing. Saking repotnya ngurusin dosa masing-masing luar biasa. Butuh pertolongan kita. Datang kita semua ke Nabi Adam, ke Nabi Adam. Nah, berkah sholawat maulid mudah-mudahan dapat syafaat Nabi. Amin ya rabbal. Maka saya mau cerita syafaat belah ya, insya cerita syafaat Nabi. Tuh syafaat Nabi. Yang pertama syafaat Nabi syafaatul uzma. Lanjut cerita tadi itu, kita berangkat ke Nabi Adam. Wahai Nabi Adam, tolonglah kami, engkau kan abul bashar, bapaknya manusia. Tanggung jawab dong sama anak keturunan. Ini anak keturunan lagi pada susah. Bagaimana tanggung jawabmu? Apa jawab Nabi Adam? Saya malu. Malu karena doa saya sudah dihabiskan di dunia. Likulli nabiyyin da'watan. Setiap nabi punya doa tad'uha biha li ummatihi. Para nabi semua punya doa, doa yang hebat, doa yang luar biasa, yang mereka memakai doa itu untuk umatnya di dunia. Nabi Adam sudah dipakai doa ijabahnya, doa makbulnya ketika di dunia. Rabbana dzalamna anfusana fa illam wa tarhamna. Sudah dipakai doa Nabi Adam di dunia, dikabulkan oleh Allah. Sudah habis doa saktinya. Maka kata Nabi Adam, aku malu, doaku sudah dipakai di dunia. Yang kedua, aku malu sama Allah karena pernah punya salah. Dulu makan buah sama angka, buah khuldi, malu. Walaupun kata Imam Sawi dalam tafsir Sawi, maksiat Nabi Adam bukan maksiat, itu min babi hasanatil abrar wasayyiatil muqarrabin. Skenario sudah dari Allah karena Allah mau menurunkan Nabi Adam ke bumi. Terus apa kata Nabi Adam? Jangan kepada akulah, coba datang sono ke Nabi Nuh alaihi salam. Nabi siapa Bu? Nabi Nuh. Sebab dia adalah Rasul pertama yang diutus Allah ke muka bumi. Rasul pertama itu Nabi Nuh alaihi salam. Nabi Nuh datang, bapak nih orang Sibang Sender dipimpin sama Kiai Asep. Datang ring ke Nabi Nuh, wahai Nabi Nuh, tolong kami, ini luar biasa amat di padang mahsyar. Tolong biar cepat selesai mintakan sama Allah. Apa jawab Nabi Nuh? Aku punya doa, doanya sudah dipakai di waktu di bumi. Doanya sudah dipakai waktu di dunia. Apa doa Nabi Nuh? Dulu pernah minta doa dicelakakan umatnya. Nabi Nuh doa saking luar biasa dakwah tak berhasil Pak. Ratusan tahun Nabi Nuh dakwah, umatnya tak nambah-nambah. Sehingga Nabi Nuh doa, ya Allah habiskan saja mereka yang durhaka kepadamu. Akhirnya Allah turunkan hujan tidak henti-henti, banjir bandang sealam dunia. Nabi Nuh doanya sudah dipakai di alam dunia. Maka aku malu karena kesalahan tadi. Malu. Coba datang ke Nabi siapa? Nabi Musa. Datang ke Nabi Musa. Datang kita ke Nabi Musa. Bu ya, tahu Musa Bu? Kenal Musa? Musa mana? Sarang Kulon. Ayo Musa mana tak? Itu nanti kita datang Pak ke Mang Musa itu. Datang kita ke Nabi Musa, minta tolong Nabi Musa, tolong selesaikan nih repot di padang mahsyar. Apa jawab Nabi Musa? Aku malu sama Allah. Kenapa? Aku pernah punya salah membunuh orang kagak sengaja. Nabi Musa pernah bunuh orang tapi tidak sengaja, nempeleng orang. Berhubung Nabi Musa ini orang kuat, orang hebat Pak. Batu aja gede dia pukul, belah hancur. Nabi Musa bakar, nempeleng orang pelan-pelan, mati orangnya. Mati orangnya. Maka kata Nabi Musa, aku malu meminta doa sama Allah karena punya kesalahan tadi. Itu tidak disengaja, sudah takdir, begitulah skenario dari Allah. Tapi Nabi Musa malu untuk minta doa lagi.
Coba datang Rasulullah keliling ke Nabi Isa. Ke Nabi Isa, Nabi Isa, tolong coba ini masyarakat Simpang Sender kami sudah berkelompok nih dipimpin oleh Kang Mus. Bentar tolong biar berhenti ini repotnya padang masa. Apa kata Nabi Isa? Saya malu. Malu kenapa? Malu sama Allah. Kenapa? Umatnya salah jalan. Aku bilang ana Abdullah, mereka bilang ana ibnu. Aku hamba Allah, tapi kata umatku aku adalah anak Allah. Malu. Nah, kata Nabi Isa. Coba datang ke baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nih satu syafaat Nabi di padang mahsyar disebut dengan syafaatul uzma, syafaatul akbar atau syafaatul khusus. Sebab khusus para nabi nggak bisa. Semua nabi nggak bisa memberikan syafaat pertolongan kecuali baginda Nabi Muhammad. Apa yang menjadi sebab doanya Nabi yang ijabah, yang makbul tidak Nabi pakai ketika di dunia. Nabi Nabi doanya makbul Pak, ijabah nggak dipakai waktu di dunia, waktu di bumi. Taif, bagaimana dahsyat kisah Nabi dakwah ke Taif. Ya, Nabi datang ke Taif, dakwah mengajak orang ibadah kepada Allah luar biasa, gak diterima, dilemparin, dicelakai, Nabi dikejar-kejar, disebut orang gila. Nabi Ustaz Azeb datang ke Simpang Sender dikabinkan di dia. Ini lah itu. Lain setap ketemu. Nabi dakwah ke Taif dilempari Pak. Luar biasa. Nabi berlindung sampai sekarang batunya ada. Mudah-mudahan bisa pulang ke Taifnya bagi umroh. Amin ya rabbal. Bisa ke sana. Nabi bersembunyi di balik batu. Datang malakul jibal, malaikat gunung datang. Ya Rasul, brengsek itu orang Taif, pilih gunung mana kita angkat, lemparin untuk ke kampung Taif biar binasa mereka. Kalau andai permintaan itu datangnya ke Ustadz Ridwan, langsung ayo boleh, yang itu, lempar semua. Berhubung datangnya ke Nabi, kata Nabi jangan, fa innahum la ya'lamun, mereka begitu karena mereka masih bodoh, belum ngerti. Aku berharap besok anak keturunannya iman dan Islam, dan itu kenyataan. Taif sekarang jadi Islam kabeh, alhamdulillah. Doa Nabi nggak dipakai walaupun kritis. Perang Uhud, perang Uhud Nabi kalah pasukan, menang kemudian kalah karena sahabat tidak disiplin, kemudian kalah Nabi, berdarah Nabi. Kenapa giginya patah segala macam, darah Nabi kita. Apalagi para sahabat yang jadi tameng Nabi. Sahabat Nabi tidak ada satupun sahabat Nabi badannya satu jengkal pasti ada bekas luka, entah luka panah atau luka tombak atau luka pedang. Sahabat Nabi membela Nabi dengan jiwa raga. Kita makan maulid dan gesek. Tuh Nabi luar biasa sahabat. Apa ketika kalah diapit oleh Imam Ali bin Abi Thalib, ya Rasulullah engkau punya doa, berdoalah biar menang perang ini. Tidak. Kenapa tidak? Doa yang aku punya aku simpan untuk nanti di padang mahsyar, untuk nanti di akhirat, untuk orang Simpang Sender. Alhamdulillah. Nabi luar biasa. Mana lagi doa Nabi saking repotnya tidak dia pakai di dunia. Nabi punya cucu. Cucu Nabi siapa namanya Tom? Cucu Nabi Su'eb, Hasan Husain, cucu Nabi masih pada kecil, umur 2 tahun 3 tahun diasuh oleh Nabi karena dekat dengan baginda Nabi Hasan dan Husain. Ya, ketika Nabi lagi ngasuh Hasan dan Husain, datang malaikat Jibril mengabarkan khabarus samani, berita yang akan datang terjadi, peristiwa ke depan yang akan terjadi. Wahyu dari Allah.
Apa kata malaikat Jibril, ya Rasul, cucumu ini namanya Hasan, besok bakal mati, dibunuh oleh umatmu. Yang bunuh, diracun, Sayyidina Hasan, besok akan mati cucumu ini. Siapa yang tak sayang sama cucu? Oh, kadang-kadang lebih sayang ke cucu daripada ke anak. Benar Bu ya? Saya belum ngalamin punya cucu. Yang udah ngalamin, kadang lebih sayang ke cucu daripada ke anak. Cucunya salah, dimarahin sama bapaknya, kita berantem sama bapaknya. Katanya begitu, benar ya? Nah, banyak kejadian. Oh, Nabi dikabarin oleh malaikat Jibril, cucunya tersayang Sayyidina Hasan besok bakal mati oleh umatnya Nabi, diracun. Satu lagi, Sayyidina Husain adiknya besok bakal mati, dipenggal kepalanya, digelinding-gelindingin, dijadikan mainan kepalanya. Cucu Nabi dibantai, dibunuh oleh umatnya Rasul sendiri. Nabi dapat kabar, sudah tahu itu di kabar. Kemudian kata malaikat Jibril, ya Rasul, doa biar selamat anakmu. Kau kan punya doa. Nabi hebat, doanya dijabah. Apa jawab Nabi? Doaku aku simpan untuk masyarakat, simpan. Alhamdulillah. Nabi sedih, cucunya tahu bakal mati, dibunuh, dibantai, disembelih, dipenggal kepalanya. Tetap Nabi tak berdoa, doanya disimpan. Nah itu nanti di padang mahsyar, datang kita semua kepada baginda Nabi. Nabi doa, di situ kita semua dapat syafaat. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Salatullah salamullah ala toha rasulillah. Salatullah salamullah ala yasin habibillah. Salatullah salamullah ala toha rasulillah. Syafaatul uzma, syafaat agung, syafaat khusus untuk umatnya Nabi di padang mahsyar nanti. Ada lagi syafaat Nabi, Bu, nih syafaat Nabi. Yang kedua syafaat Nabi itu kami baca dalam kitab Is'adul Rafiq atau juga ada Tanwirul Qulub, Sulamut Taufiq ada. Tuh sahabat Nabi yang kedua adalah syafaat pertolongan Nabi yang bagi umatnya yang divonis masuk neraka tapi kagak jadi masuk neraka. Begitu ditimbang dosanya lebih banyak daripada amalnya, dosanya lebih banyak daripada pahalanya. Akhirnya divonis bahwa nih orang karena banyak dosa masuk neraka. Kemudian ada syafaat Nabi. Nabi nih memberikan syafaat kepada umatnya yang kayak begitu tuh. Dosanya lebih banyak,
pahalanya dikit, akhirnya divonis masuk neraka. Oleh Nabi ditolong, kagak jadi masuk, dipindahin jadinya masuk. Tuh syafaat Nabi. Alhamdulillah. Misalkan kita kalau dihitung banyak amal banyak dosa, banyak pahala banyak dosa, banyak sholat banyak ngomongin orang. Tuh ngelakuin. Nah, kan banyak baca Quran, banyak baca status. Kan? Banyakin sholat sunnah, apa banyakin bikin TikTok. Ya TikTok. Ya luar biasa Pak, sekarang zaman status Bu ya, lagi masak dipoto bikin, lagi goreng tempe dipoto bikin, lagi ngepel dipoto bikin, suami sakit dibikin, lain diurus. Masya Allah, suami sakit mah diurus bukan dipoto. Suami sakit dipoto. Bikin status baik kira-kira tuh. Kalau kayak begitu gaya hidup kita, banyak pahala banyak dosa. Kalau banyak dosa kira-kira surga apa neraka? Pede masuk neraka. Hebat orang si manusia berani masuk neraka gitu. Tapi berkah maulid, berkah begini nih, ada syafaat Nabi. Walaupun kita sudah divonis ke dalam neraka, ditolong oleh Nabi, disaksikan oleh Nabi. Nih masyarakat sini pernah maulidan, cinta kepadaku, rindu kepadaku. Maka ya Allah, kewenangan yang kau berikan syafaat. Aku minta masyarakat sini jangan masuk neraka, masuk surga. Kagak cukup amin ibadah. Amin amin, salat ente, puasa ente, ngaji ente, yang masuk surga. Tapi kita punya Nabi baik, alhamdulillah. Mudah-mudahan dapat syafaat kita yang dua nih. Yang ketiga syafaat Nabi. Syafaat Nabi untuk siapa? Jangan mau nih. Untuk umatnya yang udah masuk neraka. Sudah disetrika dulu, sudah direndam, dicuci, disetrika, dipucak-pucak. Datang syafaat Nabi, diangkat dari neraka, dipindahkan ke surga. Nih, ada syafaat Nabi yang begitu. Kita pengen yang mana kira-kira? Ada. Umatnya Nabi ada yang masuk neraka dulu, Bu. Direndam di situ, diapain lagi, dikucek-kucek, dicampur deterjen, soklin, baiklin, kita sanlet mencuci piring. Masya Allah, luar biasa, disetrika, digituin lagi. Datang syafaat Nabi, ya Allah, dengan kewenangan yang kau berikan kepadaku, aku minta di masyarakat sini nih, walaupun direndam di neraka, diangkat ya Allah, masukin ke surga. Syafaat Nabi, alhamdulillah, alhamdulillah. Tuh, tiga. Mana lagi syafaat Nabi? Syafaat Nabi yang selanjutnya adalah Nabi diberikan kewenangan oleh Allah untuk memberatkan timbangan umatnya yang tadinya dosanya lebih banyak, lebih berat, bisa kebaikannya yang lebih berat. Misalkan Bapak Ibu nih, masyarakat sini ditimbang, kira-kira ditimbang. Ini yang kiri dijelekan, ini yang kanan yang bagus-bagus. Berat mana kira-kira? Hah? Berat yang baik apa berat yang buruk? Jauh tampangnya Bu. Salah kayak saya. Loh, kayaknya kita berat yang ini, berat salahnya, benar ya? Bener nggak? Kita kan kalau urusan amal mampu ngerasa paling banyak baik. Kalau urusan dosa ngerasa paling dikit. Belum punya dosa, amal tuh baru sebentar aja. Masya Allah. Baru sholawatan 1000 baik. Kakak
Padahal mah selawatan 1000 setengah jam, ngomongin orang setengah luar biasa. Luar biasa. Nah, syafaat Nabi ada yang bisa memberatkan pahala kebaikan. Ditimbang kita, ternyata baginda Nabi pernah mensaksikan kita bahwa kita cinta kepadanya, rindu kepadanya, dan itu tulus berangkat dari hati oleh baginda Nabi, walaupun di keburukan yang lebih berat jadi kebaikan yang lebih berat, karena ada syafaat baginda Nabi Muhammad. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Mana lagi syafaat Nabi? Banyak tuh syafaat Nabi. Syafaat Nabi diantaranya bisa meninggikan derajat umatnya nanti di surga. Nih Bapak Ibu ini kan calon ahli surga semua nih ya. Enggak cukup amin, iman. Nah Bapak Ibu nih, tapi saya yakin, saya pede, optimis bahwa Ibu Bapak mah ahli surga. Itu cukup amin, iman. Yakin ahli surga, sebab ada cirinya, ada cirinya. Orang surga itu cirinya adalah di surga tidak ada yang cemberut, tidak ada yang manyun, tidak ada yang monyong. Di surga mah isinya ahli-ahli senyum. Terus puguh ibadah mah di dunia. Di surga mah nggak usah ibadah lagi, tinggal menikmati. Itu di surga isinya ahli-ahli senyum. Maka yang mau masuk surga sekarang belajar senyum. Ketemu suami banyak senyum banyak manyun. Bu, ketemu suami banyak senyum banyak manyun. Ngitung tanggal ya. Atau ahli surga senyum. Pokoknya ketemu suami senyum, ketemu saudara, ketemu kawan, ketemu tiang listrik, senyum terus. Ya Allah, ya Rabbi. Nah, Nabi punya syafaat meninggikan derajat umatnya nanti di surga. Nih Pak Bu, kita di surga nanti walaupun di dalam surga itu kelasnya beda-beda. Ada kelas VIP, ada kelas VVIP, ada kelas ekonomi, ada kelas eksekutif, kelas bisnis. Kalau model Kiai Asep mah di kelas eksekutif. Nah kalau Ustaz Sam VVIP. Yang penting mah di dalam surga, tapi derajatnya beda-beda. Ulama di dunia ulama, di surga tetap jadi ulama. Polisi di dunia, di surga udah nggak perlu polisi, nggak ada. Polisi mah selesai urusan di dunia. Abri TNI di bumi di dunia. Kalau sudah masuk surga nggak perlu lagi, selesai. Tapi ulama, Ustaz Asep, Ustaz Ridwan, Ustaz Sam sampai surga tetap jadi Ustaz. Makanya paling depan nanti dia masuk surga. Kiai Asep ya, amin ya Rabbal. Oh, paling depan dia giring jamaahnya masuk surga. Begitu sampai pintu surga di stop. Mau kemana Kiai Asep? Masuk surga. Bawa siapa? Jamaah. Cek jamaahnya udah komplit belum? Iya benar, pemimpin lah. Kiai Asep kembali ke belakang, cek satu-satu. Ini ada. Oh, ada yang belum masuk. Tungguin sampai dia. Orang udah pada masuk, dia masih nunggu di luar. Yang belum kelar urusan. Udah kelar semua urusan. Orang udah pada masuk surga, dia baru terakhir jadi mas. Tapi walaupun terakhir, beda derajatnya. Nanti di surga kamarnya juga beda Pak. Kamar bintang 7 hotel. Kamarnya di surga kayak Asep atau beda spesial. Itu pun kalau kebagi. Ya Allah, nanti kesebutannya bercanda lah. Nah Bapak Ibu jamaah rahimakumullah, meninggikan derajat umatnya nanti di surga beda-beda. Siapa yang paling dekat dengan baginda Nabi nanti? Aktsaruhum
alayya sholatan. Derajat orang yang paling tinggi posisinya di surga adalah mereka yang banyak baca sholawat. Alhamdulillah. Beda, Pak. Makana aktsara fi'lan kana aktsara fadlan. Makin banyak gawenya, makin banyak gajinya. Benar ya? Iya, sholawat 100 dengan sholawat 1000 beda. Beda. Ya, wirid seminggu sekali dengan yang wiridan tiap hari atuh beda. Keutamaannya beda, fadilahnya. Betul. Ngedek sama kuda beda. Yang istiqomah zikir dengan yang setahun sekali zikirnya beda hasilnya, beda hasilnya, beda keutamaannya. Begitupun kita nanti di surga, yang ahli zikir atur luar biasa derajatnya di surga, insya Allah. Banyak jenis syafaat Nabi. Ada syafaat Nabi untuk anak-anak musyrikin, orang-orang dosa, ya, orang-orang kafir kan ada yang bayinya mati, ada ya. Nah itu Nabi meminta syafaat, ya Allah, yang baik belum tahu apa-apa jangan disiksa. Syafaat Nabi itu. Mana lagi syafaat Nabi? Syafaat Nabi untuk lagi orang yang istawat hasanatuhu wa sayyi'atuhu. Bagusnya sama jeleknya imbang. Kayak bapak ibu nih misalkan ditimbang nanti di yaumil mizan, jeleknya sama bagusnya sama beratnya. Ini orang-orang begini kan draw. Bahasa main bola mah draw, seri. Dia kan orang seri bingung, ya kan? Nah, bingung ini, dimasukin ke surga belum cukup, dimasukin ke neraka belum cukup juga. Karena apa? Draw seri, akhirnya mereka disimpan di satu tempat, ke neraka tidak, ke surga tidak. Namanya sahibul a'raf. Datang syafaat Nabi. Kemudian datang syafaat Nabi, ya Allah tambahin sholawat dari saya 1, baru tuh orang dipindahin masuk surga. Alhamdulillah. Nah Bapak Ibu jamaah rahimakumullah, di jam 10:05 gimana nih judulnya? Kayak Asep terus ini terus Wani Pilo kayak Asep gimana? Lancar Gus Dilem. Nah Bapak Ibu jamaah rahimakumullah, pertanyaannya bagaimana cara kita untuk mendapatkan syafaat Nabi? Banyak cara, Pak. Maka jangan satu cara, jangan satu jalan. Seperti jalan menuju ke sini banyak belokan-belokan, gang-gang, liur, tetep apa-apa. Untuk dikawal dari Ustaz Ridwan, begitu siasanya. Nah, banyak cara kita untuk mendapatkan syafaat baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, salah satunya nih peringatan Maulid baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Mana lagi? Banyakin baca la ilaha illallah. Banyakin baca la ilaha illallah. Di sini diajarin al-hikam, masya Allah, tasawuf, wuf. Paseh. Rahimahumullah, banyakin baca la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Kata baginda Nabi, as'adun nas yaumal qiyamah man qala la ilaha illallah khalisan fi qalbihi. Yang paling bahagia nanti di yaumil kiamah, tinggi derajatnya nanti di surganya Allah, bahkan berdekatan dengan baginda Nabi adalah mereka yang membaca la ilaha illallah ikhlas dalam hatinya. Insya la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. 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 La ilaha illallah
subhanallah wa bihamdihi subhanallahil azim subhanallah wa bihamdihi subhanallahil azim. Alhamdulillah. Bu, yang banyak baca la ilaha illallah potensi dapat syafaat Nabi yang besar. Mana lagi dalam kehidupan sosial juga banyak, Bu, potensi kita untuk dapat syafaatan Nabi nanti di yaumil kiamah. Mana orang yang rajin nolongin orang, potensi syafaat Nabinya dapat syafaat Nabi lebih besar. Orang rajin nolongin orang. Nabi itu jadi hebat karena Nabi itu penolong, penyayang. Maka Nabi kita jadi Nabi yang paling mulia, jadi Nabi yang paling hebat karena beliau rajin nolong. Buktinya nolong kita bukan hanya di dunia, nanti sampai yaumil kiamat Nabi tak henti menolong kita. Alhamdulillah. Maka orang yang pengen syafaat Nabi hidupnya kudu mau nolongin orang, jangan banyak jahatin orang. Ada orang minta tolongin. Ada orang minta perlindungan, lindungi. Ada orang minta dikawinin, Pak Ustaz. Nabi hidupnya rajin nolong. Nah, yang mau syafaat Nabi harus mau banyak nolongin orang, insya Allah. Bapak Ibu jamaah rahimakumullah, kalau urusan akhlak mudah luar biasa ya. Luar biasa. Kita bisa kenal Nabi karena banyak para ulama yang menjelaskan tentang Nabi. Alhamdulillah. Simpang Sender, Masya Allah, kampungnya Ustadz. Alhamdulillah. Ada Kiai Asep, sepuhnya ada Kang Ustadz Sang, Kang Ustadz Edi, banyak yang lainnya, Kang Mus, segala macam, Ustadz Ridwan. Cuman Ustadz di sini rata-rata pada kuru-kuru badannya. Ada apa gerangan? Apakah mereka kurang makan? Apa kurang gizi? Nah, ini tugas Bapak masyarakat, ya tokoh-tokoh, bagaimana nih ustadz-ustadz bisa pada gemuk dikit lah, gitu ya. Kurangan, kalau saya rasa kurang istri. Itu ditambah istri mah bukan tambah gemuk, tambah pegang. Biji baik geus pegang, apalagi dua. Mudah-mudahan di sini banyak Ustaz. Tuh kita kenal Nabi dapat mereka. Kalau diibaratkan Pak Bu, Nabi itu sumber mata air. Ya, sumber mata air. Mata air itu mengalir. Nih alirannya tuh datang ke Simpang Sender. Kita tinggal ngambil di aliran-aliran itu. Alhamdulillah. Kita juga sama aliran ada, cuman aliran kita mah butak. Tahu butak keruh. Ya air kita sama punya sumber mata air, tapi sumber mata air kita keruh. Saking keruhnya kagak jelas isinya apa di dalam. Benar nggak? Isinya apa di dalam? Kadang sekarang orang berpenampilan ustadz, akhlaknya akhlak Firaun. Bu tahu Firaun? Orang mana Firaun? Orang Mesir. Orang Mesir, lembur naon ngaranna. Terus sekarang gak jelas. Maka air keruh kita nih supaya jernih, supaya bagus lagi aliran air kita yang keruh, mendekatlah ke air-air yang bersih, ke sungai-sungai besar. Nah, sungai besar, ada sungai kecil, macam-macam. Kita mendekat tuh aliran kita ke sungai besar supaya terbawa kotoran-kotoran kita. Maka jangan jauh dengan para ulama. Insya Allah. Nih banyak ustadz di sini, Pak Bu, enak, nggak usah nyari-nyari, udah pada datang di sini. Ya makanya nih ustadz jagain Bu ya, jagain. Kalau dia mau lewat jaga. Suruh balik lagi.
begitu jadi daging bingung nggak gimana? Ayo silah kepentingan itu Asep bosnya. Dia silaturahim, kami silaturahim ke sini bertemu dengan Kiai Asep, Pak Ustadz Ridwan, Pak Ustadz Zan juga yang lainnya. Saya ke orang tua saya di sini nih ada Pak Ustadz Yasir dan beliau pengawal Pak, dikawal. Cuman pengawal saya udah sepuh. Kalau ada masalah itu saya yang nolong dia. Bukan pengawal nolong kita. Ya Allah, alhamdulillah. Nah, bagaimana Maulid Nabi sudah cukup di sini, sudah ada yang baca Quran tadi ya, qori kita Ustaz Zakaria ya. Alhamdulillah beliau masih muda, ganteng, pula 11-12 lah sama saya. Ibu kayak nggak percaya. Ya Allah. Cuman beda terang baik. Kalau beliau mah Philip, kalau saya malah atau lampu di warung. Jadi rada-rada poek kan. Nah, mudah-mudahan Ustaz Zakaria istiqomah terus. Beliau baru punya anak 1, doain anaknya 17. Kenapa indung di baik? Nah, mudah-mudahan anak-anak hadroh santri sini ya. Nah, mudah-mudahan kalian luar biasa bu. Ya, dengarkan ya. Di mana ada santri, di mana ada pesantren di satu kampung, itu pesantren berkahnya bukan buat cuma yang hidup, tapi untuk yang sudah meninggal di kampung itu. Alhamdulillah. Jangan dikira walaupun pesantren tuh kalau lotor santrinya pada dudukan baik. Bisa memberikan syafaat barokah untuk ahli itu kampung, bukan cuma untuk yang hidup, tapi untuk yang sudah meninggal. Alhamdulillah. Bapak Ibu di rumah kagak ngaji Yasin, yang di sini yang ngaji Yasin, yang di sini yang baca Quran, yang di sini yang baca zikir, kebagian pahala tuh ahli kubur. Alhamdulillah. Bisa percaya, tanyain. Bapak semalam nyampe nggak pahala? Dijawab sama dia. Nah, alhamdulillah. Maka kita doain mudah-mudahan agama di sini makin maju, makin barokah. Ciri lingkungan yang baik adalah lingkungan itu banyak agamanya. Agama, intinya agama dulu. Ada agamanya bagus di itu kampung, dijamin barokah, dijamin kejahatan minim. Iya, kalau banyak kampungnya banyak santrinya, insya Allah kriminalitas berkurang, kejahatan berkurang, karena ada kebaikan di situ. Insya Allah, kebaikan itu ibarat air, keburukan, kemaksiatan ibarat api. Makin banyak apinya, mesti juga dibanyakin airnya. Benar? Banyak tempat maksiat, maka majlis-majlis hadiri ramaikan. Insya Allah. Bapak Ibu jamaah rahimakumullah, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Intinya yuk jaga kerukunan kita semua. Amin ya rabbal. Bu, rukun Bu ya. Nah, rukun hidup tuh enak kalau rukun ini kayak begini kan enak kita ngaji, bener ya. Kemarin lihat Ustadz Ridwan status kejadian 98. Saya baca tuh, huru hara. Saya pikir di sini ada demo, ternyata bener demo masak. Nah, mudah-mudahan aman terus. Kita kan ngaji begini enak, bener Bu ya. Karena aman, tidak akan aman kalau tidak rukun. Berarti aman karena rukun, jaga kerukunan. Bayangin coba, ayo ngaji mulu dan kayak begini, tiba-tiba ada kerusuhan, ada yang lempar granat. Granat, batu. Irung cekal bisa lepas. Masya Allah, itu karena aman. Alhamdulillah. Nabi itu senang rukun, Nabi itu senang damai, Nabi itu orangnya banyak maklum. Maka melalui Maulid Nabi kita ikut banyak maklum. Sebab manusia mah tempatnya salah, tempatnya lupa. Nabi itu banyak maklum. Kalau orang bodoh, bodoh begini.
Ingat kayak begini kan? Mudah-mudahan barokah untuk kita semuanya. Amin ya rabbal. Nah, Bapak Ibu jamaah rahimakumullah, kita salawatan sekali lagi boleh ya? Boleh ya? Salawat nariyah boleh? Biar barokah Bapak Ibu yang punya hajat dikabulkan oleh Allah, yang punya cita-cita dikabulkan oleh Allah, minta hajatnya berkah salawat dikabulkan Allah. Yuk bareng-bareng. Allahumma sholli sholatan kamilatan wa sallim salaman tamman ala sayyidina Muhammadin alladhi tanhallu bihi al-uqadu wa tanfariju bihi al-qurabu wa tuqadda bihi al-hawaiju wa tunalu bihi al-raqaibu wa husnul khawatimi wa yustasqal ghamamu biwajhil karim wa ala alihi wa sahbihi fi kulli lamhatin wa nafasi bi adadi kulli mahlukillah. Allahumma sholli sholatan kamilatan wa sallim salaman tamman ala sayyidina Muhammadin alladhi tanhalu bihi al-uqadu wa tanfariju bihi al-quradu wa tuqadda bihi al-hawaiju wa tunalu bihi al-raqaibu wa husnul khawatimi wa yustasqal ghamamu biwajhil karim wa ala alihi wa sahbihi fi kulli lamhatin wa nafasi bi adadi kulli mahlukillah. Alhamdulillah. Bapak Ibu jamaah rahimakumullah, terkhusus para guru, mohon maaf pasti banyak kurang, banyak salah dari apa yang saya sampaikan, dan itu juga pasti datangnya dari bodoh saya, kurang saya kepada ilmu dan pengalaman. Benarnya yakin berkah para guru dan taufik dan hidayah dari Allah. Harapannya moga-moga manfaat khusus untuk saya, umumnya untuk semuanya. Bu, mohon doa biar kami istiqomah, sehat selalu, panjang umur, barokah ya. Doain pondok kami berkah juga. Main nanti ke Batu Raja, pondok kami singgah sana dengan Kang Ustadz Asep, udah pernah ke sana beliau, ngopi di sana habis 7 gelas. Nasinya 7 piring. Beliau. Nah, Kang Ustadz Ridwan yang baru belum, kalau pondok lama beliau sudah pernah ke sana. Nah, pondok kami di Air Bawah, yang ke Batu Raja mampir Pak Bu ya. Dan ngopi-ngopi di sana, sebab kami prinsipnya punya pondok biar berbaur dengan masyarakat. Santri itu tidak eksklusif, cina gaul, gaya baheula gitu ya. Nah, mudah-mudahan berkah untuk semuanya. Amin ya rabbal alamin. Itu saja yang bisa saya sampaikan. Bu, Pak, mohon maaf Pak ya. Banyak silaturahim saya ke Simpang Sender sudah berkali-kali. Alhamdulillah belum ada yang ngasih ayam, belum. Apalagi bebek, ayam aja belum. Kalau memang mau ada, nggak ada yang mentah tuh, yang matang. Alhamdulillah, barokah intinya untuk semuanya. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu jamaah rahimakumullah, demikian kami tutup hadap